Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay, today will be study science about heat energy source. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sains, tentang energi panas. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Doa mulai. Oke. Yang pertama kita bahas tentang energi. Energy is ability to do work. Jadi energi itu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi misalnya ketika kita berjalan, kita menggunakan energi gerak. Nah, ketika mobil bisa berjalan, dia menggunakan bahan bakar, itu energi kimia. Nah, oke. Ya, energi is ability to do work. Jadi energi itu suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. We use energy almost every day in our life. Nah, kita menggunakan energi itu hampir setiap hari atau setiap hari ya kita menggunakan energi itu. Entah energi apa itu. Nah, ini beberapa contoh tentang energi. There are kind of energy. Ya, beberapa contoh tentang energi such as pertama heat energy, sound energy, light energy, and electrical energy. Oke. Nah, yang hari ini kita bahas itu tentang heat energy atau energi panas. Heat energy is form of energy that is transferred energy by a difference in temperature. Nah, energi panas itu salah satu bentuk energi yang dia mentransfer energi berdasarkan perbedaan temperatur. Temperatur itu suhu ya. Jadi perbedaan suhu itu menyebabkan energi panas. Nah, heat is defined as the flow of energy from warm to a colder object. Nah, jadi perbedaan temperatur tadi menyebabkan energi itu bergerak dari yang hangat, dari objek yang hangat menuju objek yang lebih dingin. Nah, ini ya. There are three ways of transferring of heat energy. Jadi ada 3 cara dalam mentransfer dalam perpindahan energi panas itu. There are conduction, convection, and radiation. Jadi ada 3 cara ya perpindahan panas itu, perpindahan energi panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama conduction, konduksi. Nah, conduction are transfer heat through one solid object to another when in direct contact. Nah, konduksi ini adalah transfer panas yang dia menggunakan perantara. Jadi ada perantaranya. Nah, nanti ada contohnya. Jadi konduksi ini transfer panas yang menggunakan perantara. Nah, the transferring molecule of a warm object can increase the energy of the molecule in a cooler object. Ya, sama ya. Jadi perpindahan panasnya itu dari perantara tadi ya, dari yang panas ke yang lebih dingin, ke objek yang lebih dingin. Nah, karena dia perpindahan panasnya dengan perantara, maka perantaranya itu disebut konduktor. Nah, konduktor itu perantara yang bisa menghantarkan panas. Jadi panasnya itu bisa lewat perantara itu. Conductor is a material through which heat travel easily, such as iron, steel, aluminium. Nah, jadi konduktor itu benda yang mudah untuk menghantarkan panas, atau benda yang mudah panas, bisa menghantarkan panas ya.
Contohnya itu besi, terus baja, terus aluminium. Nah, itu. Nah, ada penghantar, ada juga benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas, namanya insulator atau isolator kalau dalam bahasa Indonesia isolator. Insulator is a material that does not conduct heat, such as soil, wood, glass. Nah, insulator itu isolator ya, itu benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya tanah, terus kayu, terus gelas, terus kain. Nah, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Nah, bagaimana? Nah, ini contohnya konduksi. Nah, ini ya ketika kita memanaskan besi atau kalian biasanya kalau ada lilin sampean mainan pakai sendok ya, sendoknya sama dekatkan lilin. Lama-lama panas menuju tangan sampean. Nah, itu namanya konduksi. Jadi panasnya itu dari besi yang dekat dengan api itu lama-lama akan mendekat sampai yang mendekati tangan. Itu ya, itu konduksi dengan penghantar. Nah, ada lagi ini setrika. Nah, ini ya ada konduksinya, ada konduktornya, ada isolatornya. Nah, konduktornya mana? Ini yang di bawah. Ya, setrika yang ada di bawah itu kan dari besi biasanya. Biasanya dari besi. Nah, dia mudah menghantarkan panas. Nah, kalau yang atas biasanya dari plastik. Agar ketika kita menyetrika itu tangan kita tidak kepanasan. Nah, itu namanya isolator. Dari plastiknya itu isolator agar kita memegangnya itu tidak sampai kepanasan tangan kita. Nah, yang untuk nempel di kain itu, yang untuk menyetrika kain itu dari besi. Dia konduktor. Karena dia bisa menghantarkan panas. Nah, ada lagi ini, ketika kita mengaduk teh panas atau kopi panas pakai sendok ya. Lama-lama sendoknya itu akan panas. Jadi panasnya yang dari kopi itu naik sampai gagang sendok yang mendekati tangan itu ya. Oke, next. Sekarang yang kedua, convection. Convection is a transfer heat energy via air and liquid. Nah, jadi kalau konveksi ini transfer panas atau perpindahan energi panas ya melalui udara atau cairan. Nah, the particle move apart and become less dense as the air heats up and hence cause air to rise. Nah, jadi ini ya, partikelnya itu dia mengubah karena partikel udaranya itu dia renggang, terus akhirnya panas itunya. Udaranya itu bisa panas karena gesekan-gesekan partikelnya. Nah, jadi panasnya itu naik. While cooler air move in from below and heads up. Nah, jadi ini ya. Jadi udara atau air yang lebih dingin itu akan berputar dengan air yang panas. Jadi semuanya itu akan panas. Contohnya ya, example of convection. Nah, ketika kita memasak air yang tadinya dingin ya dimasak. Jadi air yang di bawah itu dia terkena api, dia panas terus naik karena perbedaan temperatur tadi ya. Yang panas itu naik berputar, yang atas yang masih dingin itu turun. Yang panas nanti naik turun lagi. Nah, jadi temperatur yang lebih tinggi itu akan naik ke atas. Jadi yang temperaturnya rendah turun. Nanti kalau yang di bawah sudah panas naik, ganti lagi berputar sampai mendidih. Nah, itu contohnya konveksi. Nah, ada lagi ini.
perpindahan. Nah, ini biasanya yang dimanfaatkan oleh nelayan. Biasanya angin laut dan angin darat. Nah, itu ya. Jadi kapan nelayan itu berlayar ke tengah, kapan dia harus pulang. Nah, itu dia memanfaatkan konveksi ini dari perbedaan suhu udara yang menyebabkan anginnya berhembus ke laut atau berhembusnya ke darat. Itu yang dimanfaatkan nelayan. Sekarang radiasi. Radiation. Nah, from the air using heat wave that radiate out of the hot object in all direction until absorbed by other object. Nah, kalau radiasi ini mudahnya itu kalau konduksi tadi dengan perantara ya, kalau radiasi ini tanpa perantara. Jadi langsung dari pusatnya itu menyebar. Panasnya itu menyebar. Panasnya dari radiasi itu menyebar. Nah, contohnya matahari itu panas. Tapi dia panasnya kan jauh ya, matahari kan jauh. Panasnya bisa sampai ke bumi. Nah, dia menggunakan radiasi. Langsung menyebar panasnya itu. Heat transfer by radiation take place at the speed of light and travel great distance. Nah, ini ya. Kalau radiasi itu dia kecepatannya itu sangat cepat sekali, kecepatan cahayanya, speed of light, kecepatan cahaya, wush gitu ya. Jadi kalau panas ya langsung terasa panas. And transfer great distance. Nah, ini bisa sampai jaraknya itu jauh seperti matahari tadi ya, jauh sekali. Itu bisa sampai masih terasa sampai di sini. Nah, contohnya radiasi. Nah, ini ya bumi ya, radiasi dari matahari. Yang kedua, nah lampu. Lampu itu pancaran sinarnya itu radiasi karena tanpa perantara dan menyebar ke segala arah kalau radiasi itu. Ada lagi, nah kalau kita dekat dengan api unggun atau kita dekat dengan kompor, nah itu kita akan merasa panas. Nah itu panasnya itu tanpa perantara, jadi langsung dari api unggunnya itu ya. Nah itu namanya radiasi. Oke, sampai sini paham ya. Silahkan untuk tugas hari ini dirangkum dari pertama tadi sampai terakhir dan dipahami. Nah, 3 cara panas itu, perpindahan panas itu penting. Biasanya sering keluar. Konduksi itu bagaimana, terus konveksi itu bagaimana, radiasi itu bagaimana. Silakan dirangkum dan dipahami. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa berdoa sebelum dan setelah belajar. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.